Hey everyone, welcome back to YouTube channel Klasi 2018 Faculty of Law Christian University of Indonesia. Jadi kesempatan yang berbahagia kali ini saya dari selaku salah satu member dari Klasi yaitu Justice Saruk Datu akan memperkenalkan dan menjelaskan kepada kalian tentang jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang sudah ada di Indonesia atau berdiri di Indonesia, di mana sudah disampaikan atau dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya tentang jenis-jenis dari lembaga keuangan bank, itu lembaga pegadaian, lembaga perusahaan efek, lembaga vintage, dan lembaga koperasi simpan pinjam. Nah, untuk kali ini kesempatan yang berbahagia ini menyambung dari vlog saya yaitu tentang apa itu lembaga keuangan bukan bank. Pada saat kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu lembaga asuransi sebagai atau perusahaan asuransi sebagai keuangan bukan bank Indonesia. Mau tahu apa itu perusahaan asuransi? Yuk, tetap stay ya di video vlog kali ini. See you. Yo, thank you ya kalau yang udah tetap stay di YouTube kita kali ini. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan apa atau menjelaskan kepada kalian pertama-tama apa itu perusahaan asuransi itu sendiri, di mana perusahaan asuransi adalah lembaga yang menghimpun dana dengan cara menarik premi setiap bulannya selama masa kontrak kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dan sesuai yang tertulis di dalam polis. Yang seperti yang kita ketahui bahwa polis adalah untuk pernyataan yang dibuat antara atau disepakati antara pemberi asuransi dan lembaga asuransi itu sendiri di dalam sebelum menarik premi setiap bulannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu perusahaan asuransi atau pengertian dari lembaga asuransi itu, kita juga harus tahu nih apa itu pengertian dari asuransi itu sendiri, dimana pada prinsipnya sebenarnya asuransi adalah cara atau mekanisme proteksi atau perlindungan dari risiko kerugian keuangan dengan tata cara mengalihkan risikonya kepada pihak lain, yang dimana pihak lain di sini maksudnya adalah perusahaan asuransi itu sendiri sebagai pemberi jaminan dari pihak lembaga asuransi atau perusahaan asuransi itu sendiri kepada orang-orang yang memutuskan untuk memberikan jaminan atau bersepakat untuk saling menjaminkan dirinya dalam risiko-risiko kedepannya terhadap perusahaan asuransi tersebut, di mana definisi asuransi juga terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246, atau yang berarti asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tertentu atau peristiwa ke depan yang tidak bisa diprediksi oleh orang tersebut. Dimana juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi di asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin yang diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Nah, ini kita bisa lihat ya dari perbedaan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimana sebenarnya ini tidak jauh berbeda. Yang dapat saya tarik kesimpulan bahwa sama-sama perusahaan asuransi ini bertujuan sebagai lembaga keuangan bukan bank untuk memberikan jaminan menanggung setiap resiko-resiko yang tidak dapat dihindari dari orang-orang yang memutuskan untuk mengasuransikan dirinya di perusahaan asuransi ini. Nah, di perusahaan asuransi ini juga terdapat penggolongan dalam perusahaan asuransi, di mana penggolongan yang pertama itu menurut sifat pelaksanaannya, dan menurut sifat pelaksanaan ini terbagi atas beberapa, yaitu asuransi secara sukarela dan asuransi secara wajib, di mana pada prinsipnya yang secara sukarela pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atau sesuatu yang dipertanggungkan. Berarti dalam asuransi yang sifat pelaksanaan yang
sukarela ini ya karena dia mau atau dia ingin untuk menghindari dirinya dari risiko-risiko yang kedepannya tidak bisa dihindari, dan dia secara sukarela memutuskan untuk membuat perjanjian antara perusahaan asuransi ini. Nah, di yang berikut juga ada asuransi wajib, di mana merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimana kalau bisa kita tahu ya, asuransi wajib ini mungkin kayak semacam seperti asuransi ketenaga kerjaan, yang dimana kan saya itu sebagai suatu kewajiban dari suatu yang diterapkan oleh pemerintah bahwa setiap pekerja harus wajib yang namanya mempunyai asuransi pekerjaan karena ketenaga kerjaan, dimana suatu waktu dalam dia melakukan pekerjaannya pasti bakal ada risiko-risiko yang tidak bisa diprediksi atau tidak bisa dihindari dari risiko pekerjaan itu sendiri. Ini mungkin yang menurut saya adalah salah satu contoh dari asuransi sifat pelaksanaan yang asuransi wajib itu sendiri. Dan juga yang kedua ada penggolongan yang kedua itu menurut jenis usaha perasuransian, di mana dari jenis usaha asuransi itu terdapat yang namanya asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian ini dapat dipilih berikut, yaitu usaha asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, dan asuransi aneka. Yang kedua, selain dari asuransi kerugian, ada juga asuransi jiwa, di mana adalah satu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, yang dimana asuransi jiwa ini memberikan opsional yang pertama, yaitu dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan. Yang kedua, santunan bagi tertanggung yang meninggal. Yang ketiga, bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci. Yang keempat, penghimpun dana untuk persiapan pensiun. Nah, ini yang bisa dilihat dari asuransi jiwa itu sendiri. Nah, yang berikut juga di mana ruang lingkup dari asuransi jiwa itu bisa terdapat dari 3, asuransi jiwa biasa, asuransi jiwa kelompok, dan asuransi jiwa industrial. Nah, setelah kita sudah melihat tentang apa itu perusahaan asuransi dan apa itu pengertian asuransi dan apa saja sebenarnya itu jenis-jenis asuransi dan apa yang digolongkan dalam perusahaan asuransi itu, kita juga melihat bisa dapat melihat dengan apa sih sebenarnya dasar hukum dari diaturnya atau pengaturan asuransi di Indonesia, yang dimana dasar hukum dari peraturan asuransi Indonesia itu terdapat berbagai macam ketentuan peraturan yang untuk mengatur perusahaan asuransi itu sendiri. Yang pertama itu di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang kedua adalah PP Nomor 73 Tahun 2002 tentang perasuransian, dan yang ketiga keputusan Menteri Keuangan antara lain, yaitu nomor 232-KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan perusahaan asuransi dan reasuransi. Yang kedua itu nomor 224-KNE.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Yang keempat ada itu nomor 225-KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. Dan yang keempat nomor 226-CMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan perusahaan penunjang asuransi itu sendiri. Nah, setelah kita sudah mengetahui dari asuransi itu sendiri, di Indonesia pun juga dikenal juga ada namanya asuransi syariah. Yang kita bisa tahu ya, asuransi syariah ini, perusahaan asuransi syariah ini berarti melihat atau menggunakannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip Islam itu sendiri. Nah, sekian presentasi saya tentang apa itu perusahaan asuransi dan bagaimana dasar-dasar hukum yang bisa digunakan atau dijadikan sebagai dasar dalam perusahaan asuransi beroperasi di dalam negara Republik Indonesia sebagai lembaga keuangan bukan bank yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia itu sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam materi-materi yang telah saya paparkan tentang
lembaga atau perusahaan asuransi. See you in the next vlog. Bye guys.